95% trader itu gagal atau merugi. Bukan salah strateginya, bukan salah marketnya, tapi yang ada di dalam pikiran kita. So guys, di video kali ini kita akan bahas satu jembatan penting untuk menjadi seorang profitable trader. Gue yakin ya, banyak dari kalian semuanya itu sering mengalami yang namanya loss, margin call, udah belajar bertahun-tahun tapi masih merugi. Dan di video kali ini gue bukan cuman gimmick ya. Yang gue omongin di sini adalah bener-bener alamin berdasarkan experience gue, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar bacot doang. Sebenarnya kalau misal kita balik ke awal, teman-teman, kita balik mundur ke belakang beberapa tahun kemarin, itu media seperti ini itu jarang banget. Kalau misal sekarang kita scroll TikTok, itu banyak banget konten-konten tentang forex trading, banyak banget orang yang bahas tentang trading, kripto, saham, forex dan lain sebagainya. Tadi berbeda dengan zaman dulu, teman-teman. Zaman dulu tuh jarang banget orang yang membahas. Karena kenapa? Medianya belum sebesar itu, teman-teman. Orang yang paham trading pun belum tahu nih gimana cara buat videonya. Nah, sekarang tuh orang pinter-pinter banget ya pada buat video ini, buat ngasih edukasi ini dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di era zaman sekarang itu kalian harus pinter-pinter juga untuk memilah antara mana yang positif dan mana yang negatif. Karena semakin besar industri ini di dalam media sosial itu juga mengundang dua kubu ya, teman-teman. Ada yang oknum dan ada yang real trader. Tapi aku lihat sekarang tuh banyak banget oknumnya ya. Banyak banget orang yang dia trade-nya cuman akun demo ya, tapi dia sok-sokan ngajarin tentang trading forex, kan nggak make sense gitu. Jadi di sini gue bakal ajarin ke kalian semuanya gimana sih jadi seorang profitable trader. Nah, sebenarnya kalau misal diomong gimana caranya itu banyak ya. Ada cara kita belajar dengan orang tersebut atau kita belajar secara otodidak. Cuman menurutku ya, pengalaman itu dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah dimana kita belajar sendiri, kita mengetahui sendiri dan kita mengalami sendiri. Yang kedua adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Ya mungkin kalau misalkan nonton video ini kalian bisa belajar dari pengalaman gue. Jadi seperti itu. Banyak orang yang masuk di dalam forex trading ini itu karena pengen untuk menjadi kaya dadakan atau menjadi kaya instan. Gue selalu ingetin ya, hal tersebut itu nggak ada, teman-teman, di industri forex. Entah itu di forex, di kripto, di saham ataupun di instrumen lainnya, nggak ada yang namanya kaya mendadak. Semua itu ada step-stepnya, teman-teman. Jadi kalau misal kalian melihat konten-konten flexing ya, konten pakai Porsche dan lain sebagainya, kalian bisa ambil itu sebagai motivasi. Tapi jangan berpikir kalian bisa merubah ya uang 10.000 menjadi 10.000 dolar atau mengubah $1 menjadi ratusan juta. Itu nggak make sense, teman-teman. Kalaupun bisa, itu rasionya 1:1000. Jadi intinya banyak gagalnya. Mending kalau misal gua belajar pelan-pelan, growth pelan-pelan, nanti bakal hasil yang menentukan. Jadi ada progresnya gitu. Karena nggak bagus juga. Kalaupun kalian itu jago di market ya, katakanlah kalian mengubah nih modal $10 menjadi 1 miliar. Gue yakin uang 1 miliar itu bakal hilang juga. Entah hilang di market atau hilang karena gaya hidup kalian sendiri. Karena menurutku ya, ketika kita punya uang segitu banyak secara mendadak tanpa ada proses, teman-teman, itu ada yang namanya euforia di mana kita itu ngerasa kaya di sana. Akhirnya kita nggak bisa nge-manage uang tersebut dan akhirnya apa? Dia bakal balik lagi ke level tertentu. Jadi untuk memegang uang, teman-teman, level memegang uang itu kita bisa lihat dari keseharian. Orang yang benar-benar kaya, orang yang benar-benar di mana dia udah di level tertentu, kalaupun dia jatuh dan dia balik ke nol lagi, dia bakal bisa ya mengembalikan keadaan dan waktu yang mungkin cukup singkat, sekitar 1 tahunan, 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau misal orang yang dimana katakanlah dia mendapatkan jackpot ya dari kasino atau apa, kalau memang levelnya dia masih berada di bawah, dia bakal balik ke bawah lagi. Jadi intinya psikologi keuangan di sini itu dilihat dari seberapa besar pengalaman kita, seberapa besar kita bisa menguasai itu semuanya. Jadi kalau misal kalian berpikir untuk cepat kaya, mending dihilangin aja. Walaupun itu terjadi, kalian bakal balik lagi ke level kalian yang awal. Jadi di sini ada 3 kesalahan trader pemula yang sering banget dialami oleh kebanyakan dari kalian. Yang pertama adalah overconfidence atau terlalu percaya diri. Kalau misal kalian trading ya modal $100 dan kalian bisa merubah ya uang tersebut menjadi $1000. Nah, di sana kalian terlalu percaya diri untuk menjadi seolah-olah penguasa market. Akhirnya apa? Kalian melupakan resiko dalam market sendiri. Dari sini sebenarnya nggak baik, teman-teman. Gue yakin banyak dari kalian semua juga pernah mengalami hal yang sama. Kan bisa flip dari $100 ke 1000 tapi ujung-ujungnya juga MC juga. Nah, itu adalah overconfidence, teman-teman. Jadi kalian terlalu percaya diri. Itu nggak bagus. Nah,
poin yang kedua itu adalah FOMO ya. FOMO di mana lihat teman kalian buy di sini, lihat teman kalian sell di sini, lihat omongan orang TP aja sekarang padahal harga ada potensi buat naik lagi atau tidak sesuai dengan plan kalian, itu namanya FOMO. Nah, FOMO ini sebenarnya itu adalah sifat yang nggak baik. Kenapa hal ini aku sampaikan seperti itu? Karena ini mengganggu trading plan kalian. Trade plan yang mungkin udah kalian bangun ya dari beberapa bulan yang lalu atau mungkin bertahun-tahun, itu hancur gara-gara FOMO. Dan FOMO ini endingnya fatal banget. Kalian bisa hilang ya akunnya, bahkan yang sampai margin call gara-gara FOMO doang. Karena gue sendiri juga pernah ngalamin di mana gue loss 300 juta gara-gara FOMO, teman-teman. Atau fear of missing out, takut ketinggalan, atau mungkin kalian gampang nih terprovokasi oleh teman kalian. Jadi kalau misal kalian adalah seorang trader, ya nggak ada yang namanya trabar-trabar. Aku lihat tuh banyak ya orang-orang yang rela-rela datang dari kota A ke B ya, jauh-jauh ke kota besar untuk nemuin mentornya. Terus endingnya apa? Di sana diajak trading bareng. Padahal stylenya aja udah beda ya. Otomatis kalau misal kalian ngikutin di sana dan kalian punya trading plan sebelumnya kan itu bakal ngacoin. Jadi kalau misal kalian pengen belajar, boleh silahkan belajar sama mentor kalian, atau mungkin kalian ingin menimba ilmu sama mentor kalian tapi lebih mengarah ke pengalamannya. Kalau misal kalian ada masalah, kalian ada kendala, kan bisa ketanyakan kendala tersebut. Jadi bukan malah trading bareng. Itu apaan? Nggak ada tuh. Aku lihat tuh ngopi-ngopi ya kan, ada trader ngopi, tekan buy sekarang, sell sekarang. Itu nggak bagus buat kesehatan mental kalian, teman-teman, atau bahkan ke progress trading kalian. Itu nggak bagus. Nah, yang ketiga adalah loss aversion. Maksudnya apa, Mas? Lo nggak berani untuk cut loss, teman-teman. Hal ini yakin ya, bre adalah psikologi manusia. Karena siapa sih di sini yang mau rugi? Psikologi sesimpel dimana kebanyakan dari kita itu memang nggak mau untuk rugi. Tapi di trading kalau semisal kita punya sifat yang seperti ini, itu malah menghambat progres kita, teman-teman. Akhirnya apa? Ketika kalian nggak mau rugi, kalian revenge trade ya kan, kalian entry lagi kena SL, entry lagi kena SL, entry lagi. Itu membuat dimana bahkan potensi terburuknya adalah margin call. Sebenarnya tiga kesalahan ini adalah ketiga kesalahan yang penting dan jadi salah satu penyebab kenapa seorang trader itu stagnan. Jadi kalian harus tahu nih level resikonya itu kalian di mana ya, cara kalian membuat tradingnya seperti apa, dan apa yang perlu dihindari ketika kalian lagi trading. Gua jujur ya, gua kalau misal di luar nggak pernah buka market, jarang sekali buka market. Karena kenapa? Nggak fokus. Gua butuh fokus di sini, fokus melihat daripada trade plan, fokus pada market dan lain sebagainya. Kemarin waktu di luar negeri gua nggak ada buka market sama sekali, dan itu pun cuman hanya sekedar lihat potensinya aja gitu. Oh, lihat harga, oh di sini ya udah. Jadi nggak entry, lebih tepatnya nggak entry di sana. Karena yang namanya trading itu butuh fokus. Jadi kalian jangan gampang ya dibodoh-bodohin sama mentor-mentor sebelah, diajak trabar, diajak entry bareng. Endingnya apa? Itu malah nggak bagus sama jangka panjang kalian. Nah, intinya yang menghancurkan trading kalian itu bukan market ya, bukan strateginya, tapi ke ego kalian. Nah, gimana sih cara belajar efektif untuk kita jadi seorang profitable trader? Sebenarnya caranya gampang, teman-teman ya. Kalian tinggal lihat dari trader A, B, C, D, E yang kalian ngerasa dia itu udah cuan besar dari market, dia udah profit konsisten di market, dia udah bisa hidup dari market. Kalian bisa lihat nih kesamaan dari trader-trader ini. Kalian bisa lihat kesamaannya apa. Sesimpel itu. Jadi kalian pelajarin apa sih yang sama dari mereka ini. Jadi bukan di mana teknikalnya, bukan di mana strateginya, karena namanya strategi itu dinamis. Enggak ada patokan satu trader itu semua sama, no. Dari trader A ke B kalau ngomongin strategi itu sama. Jadi kalau semisal kalian belajar di market, gak usah belajar strategi terus. Belajar fokus di mana ke hal yang ke internal. Karena menurut gua teknikal itu lebih mengarah ke eksternal, teman-teman, ya, atau opsional. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena walaupun kita tahu arah market, kalau semisal kita nggak punya risk management, sama aja bangkrut. Kan bisa lihat ya, orang-orang yang kasih JJJ di TikTok, setup before afternya di post dan sebagainya, kan bisa lihat PP-nya aja wibu, bos. Dia nggak ada progres. Karena gua kenal ini tuh bukan cuman 1-2 orang. Banyak orang, bahkan satu komunitas tuh gua riset. Tapi endingnya sama aja, hidupnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu. Apa? Tapi bang, dia kan duitnya jutaan dolar. Jutaan dolar apanya? Jutaan dolar kok naiknya vario? Kan nggak make sense, guys. Jadi intinya di sini kalian belajar sama orang yang progres. Jangan melihat SL tipis terus kalian tergoda untuk belajar sama dia. No, gua kasih fakta di sini. Semakin kecil SL-nya, semakin kecil juga win rate-nya. Contoh, misal SL 10 pip, TP 100 pip, itu RR-nya 1/10. Strategi tersebut itu win rate-nya cuma 30%. Kalau dihitung profit sih profit secara recap bulanan. Tapi kalian mau nggak SL 3 kali 5 kali beruntun? Mental kalian kena nggak
ketika kalian SL 3 sampai 7 kali beruntun. Nah, pertanyaannya di sana. Jadi kalian tinggal pilih ya. Kalian bisa pilih dengan RR 1:2, tapi probabilitasnya 90%, 80%, atau kalian pilih RR besar sekali TPJP ya, atau sekali TP jackpot, tapi kalian ngerasain 10 kali beruntun SL-nya. Kalian tinggal pilih dua antara ini. Jadi kalian nggak usah bacot gitu. Intinya kita berpikir secara logika aja. Siapa sih trader yang sekarang mungkin kalian lihat bisa profit di market? Lo belajar sama dia, bukan sama orang yang JJJJ itu. Nggak jelas anjing. Aku ngomong gini bukan berarti benci sama mereka, no. Tapi malah gue sayang sama kalian, teman-teman. Gua nggak mau kalian terjumus sama hal-hal yang menghambat kalian menjadi seorang profitable trader. Gue seneng banget kalau semisal banyak orang yang jadi seorang trader, udah dapat duit dari market. Daripada kalian nggak kerja di pabrik menjadi seorang budak di sana, mending kalian jadi seorang trader. Gue malah seneng seperti itu. Karena kenapa? Gue kalau semisal ada temen, entah itu satu kota sama gue atau di luar kota ketemu sama gue seneng karena gue ada temennya buat ngobrol. Jadi mungkin di sini mindsetnya itu lebih jauh daripada hal itu. Jadi intinya profitable trader itu punya satu kesamaan. Nah, kesamaannya itu adalah ada 4 teman-teman di sini. Yang pertama itu dia nggak revenge trade, dia nggak balas dendam ketika dia loss. Yang kedua, dia punya nih journal trading, dia punya catatan alasan dia buy posisi di sini apa, alasan sell apa, terus evaluasinya gimana kalau misalkan ASL dan lain sebagainya. Dia punya jurnal. Nah, kalian bisa buat jurnal ini bisa di Notion, bisa di Excel, atau mungkin di catatan buku biasa, nggak ada soalan teman-teman. Tergantung kalian nyamannya di mana. Yang penting kalian punya jurnal aja. Nah, yang ketiga, kalian punya sistem yang pas. Maksudnya pas di sini adalah sesuai dengan style kalian. Karena kebanyakan trader itu gua lihat ya, banyak yang hanya cuman FOMO doang ya, melihat style A ikut, style B ikut, dan lain sebagainya. Jadi harus pas teman-teman, pas dengan style gua. Contoh gua adalah seorang scalper dan intraday. Strategi yang gua pakai itu adalah SND dan price action. Alasannya apa? Strateginya simple tapi profitable. Udah itu doang. Gua adalah bukan orang trader yang ribet teman-teman. Dari dulu sampai sekarang strategi yang gua pakai itu sama, nggak pernah berubah sama sekali. SND Precision, karena ini the best strategi yang memang udah bener-bener oke banget untuk kita pakai ketika kita jadi seorang trader. Jadi sesimpel itu. Nah, di sini ada 5 pilar rahasia untuk kita menjadi seorang trader sukses. Yang pertama adalah psikologi. Karena psikologi ini bakal mempengaruhi 80% dari hasil trading kalian. Yang kedua adalah fokus sama strategi kalian, nggak usah pindah-pindah. Nah, yang ketiga, kalian catat nih alasan buy sell-nya apa ya kan, terus evaluasinya seperti apa, kalian catat di sini. Yang keempat, kalian disiplin sama trade plan kalian teman-teman, nggak usah FOMO, nggak usah kalian melihat kanan kiri, fokus sama plan kalian. Nah, yang kelima, ketika kalian SL nggak usah revenge trade ya. Kalau semisal waktunya SL ya SL, waktunya profit ya profit. Kalau semisal areanya kalian belum disentuh ya nggak usah masuk di market. Jadi sesimpel itu. Trading nggak perlu setiap hari, trading nggak perlu setiap jam. Yang penting momennya ya itu sesuai dengan style trading kalian. Jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin gitu aja yang bisa gua sampaikan, dan gua doain semoga proses kalian itu bisa lebih cepat daripada kebanyakan trader yang lain. Thanks a lot guys. Bye bye. Ciao.